Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, channel yang membahas tentang seputar broiler. Baiklah rekan-rekan peternak maupun rekan-rekan yang ingin belajar beternak ayam broiler, yang ingin mengetahui tentang seluk-beluk beternak ayam broiler. Pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi tentang cara mengantisipasi terjadinya stres pada ayam broiler. Pada saat pengambilan video ini, saat ayam umur saya umur 25 hari. Alhamdulillah ayam sehat-sehat. Teman-teman bisa melihat kondisinya sekarang, montok-montok teman-teman. Feed intake-nya juga bagus, kematian juga rendah. Jadi pada saat pengambilan video ini kematian cuma ditemukan 2 ekor ayam per hari ini. Kemarin ditemukan 4 ekor ayam. Jadi jika ditotalkan kematian keseluruhannya sampai hari ini ada 102 ekor ayam dari total populasi 5.000 ekor ayam. Sekitar 2% dari keseluruhannya teman-teman. Ini normal dan wajar. Kita sebagai peternak itu berpedoman kepada standar pakan dan kematian diberikan oleh pihak mitra. Jadi pada umur 25 hari ini kirakan beratnya sekitar 1,3. Dari tabel kita lihat mengetahui bahwa berat 1,3 kematiannya ada 3%. Berarti di kandang atau di saat saya pengambilan video ini matinya hanya 2% keseluruhan, berarti di bawah standar dari tabel kita ini teman-teman. Kematian merupakan hal yang wajar kita beternak ayam broiler. Tentu kewajarannya itu ada batasnya teman-teman. Batasnya itu yaitu dari tabel yang diberikan oleh pihak mitra. Kita berharap jangan melebihi standar, dan kita malah berharap jangan ada ayam kita yang mati atau di bawah standar minimalnya teman-teman. Jika matinya 1 atau 2 ekor mungkin tidak masalah teman-teman, tapi kalau matinya di atas 10 atau 20 ekor tentu kita akan mengalami banyak kerugian dari jumlah pakan yang telah dihabiskan, dari DOC-nya, harga DOC-nya. Tentu ini akan menyebabkan kerugian kita yang banyak. Maka dari itu pada umumnya kematian ayam yang banyak tersebut karena terjadinya stres pada ayam. Maka dari itu kita sebagai peternak harus mengenali ciri-ciri ayam yang stres, ayam yang sedang mengalami stres. Teman-teman bisa melihat dari pergerakan ayam yang ada di dalam kandang. Apakah ayam di dalam keadaan bergerak dengan normal atau menunjukkan gejala yang gelisah? Ini merupakan salah satu ciri dari ayam kita. Dan juga pada siang hari sering itu kita melihat ayam sering membentangkan sayap. Ini karena faktor panas lingkungan. Dengan menaiknya temperatur lingkungan, ayam akan lebih banyak minum untuk menurunkan suhu tubuh dan nafsu makannya akan menurun. Begitu juga dengan kecepatan bernapas ayam akan lebih cepat dari biasanya. Ini merupakan gejala-gejala stres yang sering kita alami pada siang hari, terutama dengan meningkatnya suhu lingkungan. Untuk mengatasi terjadinya stres pada ayam, tentu kita harus melihat faktor-faktor penyebab terjadinya stres. Selain karena cuaca panas pada siang hari, perubahan cuaca secara tiba-tiba juga akan menyebabkan ayam stres, akan mudah stres teman-teman. Begitu juga ayam yang keadaan sakit. Ayam keadaan sakit juga ayam yang akan merupakan faktor penyebab terjadinya stres. Jadi kita harus menjaga supaya kondisi ayam kita ini selalu sehat agar tidak mudah terjadinya stres pada ayam. Begitu juga untuk orang yang keluar masuk di dalam kandang.
Inilah salah satu penyebab terjadinya stres juga pada ayam. Kita harus mengantisipasinya dengan membiarkan orang masuk ke dalam kandang kita ini. Begitu juga dengan suara atau kebisingan, kegaduhan yang terjadi di dalam kandang. Kita juga harus, ini merupakan salah satu penyebab terjadinya stres pada ayam. Manajemen yang salah juga salah satu penyebab stres pada ayam, seperti perubahan ransum, air minum secara tiba-tiba, ini juga tidak baik dan bisa menyebabkan stres pada ayam. Begitu juga untuk luas kandang yang tidak seimbang dengan populasi ayam. Inilah salah satu juga ada beberapa penyebab terjadinya stres pada ayam, seperti cuaca, ayam keadaan sakit, sering keluar masuk orang, suara yang berisik, manajemen yang salah, luas kandang yang tidak seimbang. Inilah salah satu faktor diantaranya penyebab terjadinya stres pada ayam. Maka dari itu kita sebagai peternak bisa juga mengambil langkah untuk menangani stres ini agar tidak terjadi pada ayam kita ini. Di antaranya yaitu lokasi. Ini strategi kita untuk mengatasi stres pada ayam saat peternak ayam broiler, teman-teman. Pilihlah lokasi yang jauh dari kebisingan dengan suasana yang tenang. Jadi kita memilih lokasi itu sebaiknya jangan di tepi jalan umum. Ini salah satu upaya kita agar tidak terjadinya stres pada saat ayam broiler ini, teman-teman. Yang kedua itu bibit. Bibit adalah faktor penentunya keberhasilan kita beternak ayam broiler. Kita sebagai peternak seharusnya kita harus memilih bibit yang mana atau yang baik untuk beternak ayam broiler. Tapi dengan sistem kemitraan ini tentu kita sebagai peternak tidak bisa memilih bibit yang mana yang harusnya kita terima. Kita seringkali sebagai peternak cukup pasrah tentang bibit yang diberikan oleh pihak mitra. Kadang bibitnya itu bagus, kadang bibitnya itu yang kita dapat di kandang tidak baik atau kurang bagus. Itulah salah satu kelemahan kita dengan sistem mitra. Tapi dengan sistem mandiri teman-teman bisa memilih bibit yang baik untuk beternak ayam broiler ini. Yang ketiga itu kandang. Kandang ayam broiler kita ini harus dibersihkan setelah panen. Ini memang pekerjaan yang rutin yang harus kita kerjakan. Jangan sesekali teman-teman tidak lakukan pencucian kandang setelah habis panen ini. Berikutnya itu menjaga sirkulasi udara yang baik di dalam kandang, seperti menggunakan dinding yang ada kawat seperti ini, teman-teman. Itu juga menggunakan kipas angin. Inilah salah satu upaya kita untuk menjaga stres pada ayam kita. Jangan terjadinya stres dengan kondisi kandang yang bersih dan sirkulasi udara yang baik. Berikutnya adalah ransum. Jadi teman-teman harus memilih ransum dengan kualitas yang baik sesuai nutrisi yang dibutuhkan oleh ayam, dan begitu juga tingkat umur berapa yang cocok digunakan untuk ransum tertentu. Umpamanya ransum pre-starter kita gunakan untuk umur 1 sampai 7 hari, pre-starter 1 sampai 7 hari, starter untuk 8 sampai 21 hari. Berikutnya untuk finisher 22 hari ke atas. Begitu juga untuk penyakit bisa menimbulkan stres, dan stres bisa menimbulkan penyakit. Ini merupakan salah satu penanganan yang harus kita lakukan segiranya agar tidak terjadinya stres pada ayam, yaitu jangan terjadinya sakit pada ayam yang disebabkan oleh
kita salah memilih lokasi, salah menentukan atau cara menggunakan ransum, nah begitu juga salah atau bibit yang kurang baik, kebersihan kandang yang tidak selalu dijaga, hingga ini akan memudahkan terjadinya stres pada ayam. Yang terakhir adalah pemberian vitamin. Ini adalah langkah terakhir kita untuk menangani stres yang terjadi pada ayam. Ini tujuannya untuk meningkatkan kekebalan dari tubuh ayam. Dengan pemberian vitamin ini, selain untuk meningkatkan bobot ayam, juga untuk mengantisipasi terjadinya stres pada ayam. Demikianlah sedikit berbagi saya pada kesempatan ini. Jika ada yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Jika ada yang kurang, silahkan teman-teman mengisi kolom komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.